Hasil investigasi independen terhadap data dan rekaman kamera pengawas oleh masyarakat sipil atas peristiwa penyiraman aktivis Andri Yunus menyimpulkan jumlah pelaku di lapangan setidaknya mencapai 16 orang. Jumlah ini berbeda dengan rilis pihak kepolisian yang menyebut 2 orang maupun TNI yang menyebut 4 orang. Mengapa hasilnya bisa berbeda? Lalu apa saja yang disampaikan Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat Selasa 31 Maret 2026 hari ini? Dalam jumpa pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Jakarta, Senin 30 Maret 2026, Fadil Alfatan, perwakilan tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD, yang juga merupakan tim hukum Andri Yunus mengatakan, penyiraman air keras terhadap Andri Yunus merupakan sebuah operasi intelijen. Selain jumlah pelaku lapangan yang diperkirakan mencapai sedikitnya 16 orang, hal itu juga terlihat dari pola pergerakan mereka, mulai dari penguntitan, eksekusi, hingga pasca penyiraman. Selain itu, diduga terdapat aktor intelektual yang menjadi dalang di balik operasi tersebut meski tidak berada langsung di lapangan. Dari berbagai rekaman kamera pemantau, ke-16 orang tersebut diduga saling bertemu dan berkomunikasi secara berkesinambungan. Beberapa yang teridentifikasi adalah 2 pelaku penyiraman yang berangkat dari kawasan Jalan Panglima Polim menuju Jakarta Pusat, tepatnya di sekitar kantor YLBHI di Jalan Diponegoro. Selain itu, tampak pula sejumlah pelaku lain yang diduga mengawasi kantor YLBHI saat Andri Yunus berada di lokasi. Beberapa titik yang disebut menjadi lokasi pemantauan adalah kawasan seberang kantor YLBHI dan tepi jalan di sekitar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Fadil menyayangkan hingga 18 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus pada 12 Maret 2026, kepolisian belum menyampaikan perkembangan penyidikan yang signifikan selain mengungkap 2 pelaku dan 2 orang lain yang diduga terkait. Selain itu, pasal yang dikenakan juga dinilai belum mengarah pada pasal percobaan pembunuhan maupun percobaan pembunuhan dengan penyertaan, sehingga dikhawatirkan tidak akan menyasar aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Lakso Anindito dari TAUD menambahkan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukanlah kasus biasa. Menurut dia, aksi tersebut dilakukan untuk menyebarkan ketakutan kepada para pegiat HAM, pegiat lingkungan, aktivis, dan masyarakat luas bahwa kegiatan advokasi dapat berujung pada ancaman fisik. Sementara itu, Selasa hari ini DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Polda Metro Jaya dan kuasa hukum Andri Yunus. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta kepolisian dan pihak kuasa hukum menindaklanjuti koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, khususnya terkait keselamatan keluarga, perlindungan institusional, dan biaya perawatan kesehatan. Soal perlindungan terhadap Andri Yunus, keluarganya, organisasinya, atau pihak-pihak yang terkait. Itu minta tolong ditindaklanjuti, Pak. Koordinasi dengan LPSK, ya. Apakah perlu pengawalan fisik di kantor teman-teman ini, ya, di keluarganya itu, tolong ditindaklanjuti. Terkait tadi biaya perawatan kesehatan dan pemulihan yang terbaik, Mbak Henry, ya kan, kita juga sudah koordinasi dengan LPSK. Apa kesulitannya terkait anggaran, ya kan, ya. Kemarin kita sudah, yang saya dengar ya, sudah ada progres di LPSK. Sebelumnya, Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menyatakan telah menahan 4 prajurit dari Detasemen Markas atau Denma Badan Intelijen Strategis BAIS TNI yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Keempatnya terdiri dari 3 perwira pertama dan 1 bintara, yakni Kapten NDP, Letnan 1 SL, Letnan 1 BHW, dan Sersan 2 ES yang berasal dari Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Berselang sepekan, Mabes TNI kembali menggelar jumpa pers. Saat itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan, Letnan Jenderal Yudi Abrimantio telah menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBS TNI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatan anak buahnya dalam kasus Andri. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengidentifikasi 2 terduga pelaku berinisial BHC dan MAK. Identifikasi dilakukan setelah memeriksa 15 saksi dan menelusuri rekaman kamera pemantau. Selain itu, polisi juga mendeteksi 2 orang lain dalam rekaman dan tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari 4 orang.
Sahabat Kompas, apakah temuan tim independen soal 16 pelaku lapangan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dapat benar-benar ditindaklanjuti oleh kepolisian maupun TNI? Ataukah kasus ini justru akan berhenti pada tersangka yang sudah diumumkan? Dan apakah kasus ini berisiko menguap begitu saja, sekaligus menyebarkan ketakutan bagi para pegiat HAM, pegiat lingkungan, aktivis, dan masyarakat luas?